Salam inspiratif, welcome to my channel. Baik Bapak Ibu Penara Bos dan tim Menebos dari Sabang sampai Merauke. Terima kasih sudah bergabung di channel saya ini. Bagi Bapak Ibu yang belum subscribe, tekan tombol merah dulu. Oke, matur suksema, terima kasih. Nah, hari ini kita akan lanjut ke part 5 ya, part 5. Jeng terkait dengan bagaimana sih penginputan buku teks utama, pendamping dan buku non-text. Kadang ini kita masih bingung sekali bagaimana membedakan buku ini. Ya, oke. Sebelum lanjut, saya akan memberikan sedikit informasi dulu sebelum kita lanjut ke bagaimana penginputan di Arkas supaya tidak gagal paham ya teman-teman ya. Oke, yang pertama, teman-teman silakan dulu buka dulu aturan ya, aturan. Bagaimana sih penginputan buku? Nah, ingat ya, buku itu masuk dalam subpoin pengembangan perpustakaan ya. Dimana layanan ini ada 3 poin. Yang pertama ada buku teks utama ya. Terus kedua ada yang buku teks pendamping. Yang terakhir itu ada buku non teks. Mungkin teman-teman harus bisa bedakan ini dulu ya. Kadang-kadang teman-teman itu masih bingung apa sih bedanya ketiga buku ini. Nah, mari kita bedah bersama. Jujur jika salah silakan dikoreksi di kolom komentar ya. Yang pertama, buku teks utama ini buku yang kita bagikan ke siswa ya. Artinya dibagikan ke siswa ataupun bagian oleh guru. Di mana buku ini adalah buku yang dibeli sesuai dengan kurikulum. Berarti jika udah kurikulum merdeka, yang dibeli harus buku kurikulum merdeka ya. Kalau masih kurikulum K13 silakan gunakan buku K13 ya. Kemudian buku yang dibeli yang ini merupakan buku yang telah dinilai dan ditetapkan oleh kementerian sebagaimana tersedia dalam HTTP ini. Ini teman-teman harus tahu dulu ya, bahwa buku yang kita beli wajib terdaftar dalam webnya Kemendikbud, yaitu buku Kemendikbud. Jika buku utama tersebut tidak terdaftar, teman-teman jangan beli. Itu sudah menyalahi aturan dalam juknis ini. Kemudian rasio 1 buku untuk 1 peserta didik. Jangan sampai teman-teman membeli lebih, itu jangan. Ya, minimal 1 siswa 1 peserta didik itu untuk pemenuhan rasio. Kalau udah di atas itu teman-teman nggak boleh lagi. Ya, kalau di bawah itu silakan beli. Itu untuk buku teks utama. Kemudian untuk tes pendamping. Nah, buku tes pendamping ini adalah merupakan buku yang jadinya pelengkap buku utama. Nah, ini pun buku tersebut ini juga harus terdaftar dalam BOS Kemendikbud. Harus sudah juga ada di buku Kemendikbud. Ya, kalau itu tidak ada teman-teman berarti tidak boleh beli buku pendamping. Yang terakhir itu buku non teks. Nah, buku non teks ini adalah buku kayak referensi atau pengayaan ya, namun masih berhubungan dengan kurikulum. Dan diusahakan buku yang dibeli adalah buku yang memuat tentang penguatan pendidikan karakter dan pengembangan literasi numerasi. Ini yang diutamakan untuk buku non teks. Dan buku non teks tersebut tidak harus terdaftar dalam Kemendikbud ini tidak harus ada. Namun sudah telah dinilai dan ditetapkan oleh kementerian dan pemerintah daerah ini. Ini penguatannya untuk yang non teks. Nah, terus bagaimana teman-teman untuk mengecek bukunya? Teman-teman silakan cek web ini ya, ini. Nah, ketika ini diklik, teman-teman akan dibawa ke CB ini. Ya, ke CB ataupun buku Kemendikbud. Nah, di sini teman-teman udah ada referensi buku. Nah, teman-teman silakan cek buku di sini. Contoh, saya ingin mencari buku Pancasila. Nah, buku Pancasila ini itu akan banyak buku muncul. Inilah buku-buku yang teman-teman boleh beli ya. Udah ada format PDF dan untuk sekolahnya. Anggap saya ambil tingkat SMP dulu. Nah, kalau SMP seperti ini, inilah bukunya. Buku yang teman-teman boleh beli untuk PPKN-nya. Dalamnya sudah ada juga harganya net. Nah, lihat zona dulu. Nah, di sini ada zona 1, zona 2, zona 3, zona 4. Teman-teman harus tahu teman-teman ada di zona berapa.
tim pencetak buku tidak akan berani menjual buku di atas ini. Ya, ini udah netnya ya, udah net. Nah, terus apakah ini valid? Nah, teman-teman, untuk mengecek ini valid atau tidak, teman-teman silakan lihat di aturannya. Ini aturannya itu surat. Nah, inilah keputusan Kepala Badan Standar Kurikulum. Nah, di sini itu tahun 2022 dijelaskan harga buku eceran tertinggi ya. Sehingga teman-teman silakan cek di sini. Di sini udah ada ya. Ini untuk semua tingkat. Kemudian di sini juga ada berbagai pertimbangan. Jika ada rekan yang mau mencetak, itu udah ada syarat pencetakan dan juga ada harganya. Nah, anggap untuk SD ada, untuk SMP juga ada, beserta harga satuannya berapa. Ini udah diatur ya. Nah, untuk zonanya teman-teman bisa cek di sini. Teman-teman masuk di zona berapa? Nah, paling bawah di sini udah ada. Untuk zona 1 masuk kategori ini. Ya, ini zona 1. Berarti harganya ambil yang zona 1. Untuk zona 2 itu Bali, Nusa Tenggara, Lampung kecuali pesisir barat dan Sumatera Selatan. Inilah masuk zona 2. Zona 3 ini, zona 4 ini. Ya, ini untuk wilayah 3T. Ini sudah ada tertera. Ya. Dan juga zona 5B juga ada. Ini udah diatur ya, teman-teman. Jika ngecek harga silahkan cek daerahnya, kemudian cek harganya. Inilah yang teman-teman input di RKAS. Ya, ini. Saya yakin ini udah sinkron dengan yang ini, harga. Ya. Jika ada harga di atas ini, berarti teman-teman tidak berani beli karena sudah menyalahi aturan harga tertinggi. Ya. Terus terkait dengan buku pendamping juga harus terdaftar di sini. Jika buku pendamping tidak ada di sini, berarti teman-teman itu tidak boleh dibeli ya. Ya, wajib juga terdaftar di katalog buku Unikbook. Nah, di sini. Nah, ini ya, ini ada buku PDF, audio dan interaktif. Kelasnya juga ada, mata pelajaran juga ada, tinggal dipilih. Nah, kemudian ketika teman-teman sudah mengetahui bedanya antara buku teks utama dan buku pendamping. Nah, yang terakhir buku non teks ini adalah buku pengayaan. Untuk lebih jelas apa sih bedanya, kita akan buka dulu ini. Apa sih itu buku pendamping? Nah, buku pendamping adalah buku yang memuat materi untuk memperluas, memperdalam, dan melengkapi materi pokok dalam buku siswa. Itu buku pendamping. Berarti buku materinya sama, anggap cara PKN ya, materinya sama PKN, namun lebih luas lagi mendampingi dari buku teks utama. Nah, berbeda halnya dengan buku non-teks. Buku non-teks ini itu lebih ke buku pengayaan atau referensi atau panduan yang memuat materi untuk pengembangan sikap, pengetahuan, keterampilan, didik, dan tenaga kependidikan. Emang sih jika kita dengar pengertiannya agak mirip-mirip ya, emang sedikit membingungkan buku antara buku non-teks dengan buku pendamping. Ya, sama-sama buku memperkaya materi utama juga. Namun di sini diperjelas bahwa ini lebih ke untuk pengembangan sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Itu sih penguatannya. Itu. Sehingga teman-teman, jika ada rekanan ataupun siapapun instansi yang menawarkan sebuah buku, teman-teman bisa mengcounternya dengan mengecek apakah buku tersebut ada tidak di webnya ini. Jika tidak ada, teman-teman berani untuk menolak. Pak, buku yang Bapak beli tidak terdaftar di Kemendikbud, kami nggak berani beli. Silakan daftarkan bukunya, kami baru beli. Nah, itu jika buku teks utama dan buku teks pendamping ya. Jika dijual adalah buku non-teks, berarti teman-teman bisa beli. Jika emang itu dianggap perlu untuk memperkaya sikap, keterampilan peserta didik. Itu. Ya. Seperti itu teman-teman ya. Nah, kemudian kita akan melangkah ke bagaimana penginputan di RKAS-nya. Ya, teman-teman silakan ke RKAS-nya ini. Kemudian teman-teman silakan tambah baru. Nah, di kolom pertama di sini teman-teman klik itu belanja. Jika dia emang buku untuk siswa berarti peserta didik, atau buku juga boleh, buku. Nanti di sini ada namanya buku pegangan guru. Jika untuk guru, ya untuk guru ketik buku pegangan guru. Jika untuk peserta didik itu silakan klik untuk peserta didik. Itu buku teks utama.
Jika dia berupa buku pendamping, itu berarti masuk ke ini. Buku teks pendamping termasuk buku digital, ataupun dia juga bisa masuk ke buku teks apa itu ya? Itu 1-2 ya, buku teks pendamping ini. Ini termasuk buku digital, termasuk buku pendampingnya. Itu untuk yang membeli buku teks pendamping. Namun jika teman-teman membeli buku non-teks, berarti teman-teman silakan pilih ini. Menyediakan buku non-teks termasuk buku digital. Ataupun teman-teman bisa pilih yang ini. Pengadaan buku pengayaan dan referensi. Itu juga termasuk buku non-teks. Ya ini masih umum ya, bisa pakai non-teks atau bisa pakai buku pendamping, ini juga bisa karena subtemanya itu masih umum. Oke, kita akan melangkah yang pertama, buku untuk siswa ya. Cari buku pokok pendamping peserta didik. Kemudian yang kedua, silakan ketik cetak. Cetak. Nah, di sini ya. Nanti beda kabupaten itu biasanya beda tepat. Ya, yang bisa dipakai adalah yang ini, buku bahan perpustakaan tercetak atau buku umum. Ini klik, kemudian silakan cari buku Angka Pancasila. Nah, di sini akan ada buku Pancasila, silakan cari untuk kelas apa. Apakah buku utama ataupun buku pendamping, silakan teman-teman silakan cari. Kalau udah pendamping, berarti teman-teman silakan di atas diubah menjadi buku pendamping ya. Baru pilih buku apa yang mau dibeli, ya, untuk kelas berapa dan sebagainya. Anggap saya mau beli untuk kelas 7 untuk buku ke-13. Nah, jika sudah isi harga, teman-teman jangan langsung percaya ya. Harga di sini karena yang input harganya adalah dinas. Kadang-kadang ada beberapa dinas yang belum input secara benar, sehingga teman-teman boleh pilih yang harga yang ada, ataupun jika ada yang kosong pilih yang kosong. Jika isi harganya cari yang tertinggi, sehingga teman-teman bisa ngedit harganya ya. Anggap teman-teman pakai untuk kelas Pancasila untuk kelas 8 ataupun kelas 7. Jika masih kosong, teman-teman silakan ketik harga satuan tertinggi ya yang ada dalam ini. Anggap kalau buku PPKN berapa tertingginya, teman-teman silakan masukkan ya, masukkan sesuai dengan harga tertinggi yang ada ya. Kemudian silakan belinya mau di bulan apa, anggap harga 38.000 contoh ya. Silakan beli eksemplar, kemudian teman-teman mau beli di bulan apa, anggap jika April silakan beli sejumlah siswanya 238 dan sebagainya. Kemudian tekan oke. Nah, oke. Sekian informasi terkait dengan bagaimana penginputan buku teks. Jika ada yang masih ragu-ragu ataupun perlu didiskusikan, silakan di kolom komentar, coret-coret. Kita akan diskusi ya, karena informasi yang saya berikan adalah informasi yang saya cari sendiri informasinya. Sehingga jika ada kesalahan, mohon dikoreksi teman-teman. Oke? Kita belajar bersama melalui channel ini ya. Mohon maaf jika ada salah kata. Salam inspiratif.